Pernah nggak kamu berpikir, apa kamu siap mengambil langkah pertama menuju kebebasan finansial? Apa kamu pernah bertanya-tanya, apakah uangmu cukup untuk masa pensiun? Atau mungkin, kamu khawatir bagaimana cara membayar pendidikan anak nanti? Ini pertanyaan valid, apalagi kalau tiba-tiba kamu sakit dan nggak bisa kerja. Bagaimana caranya bertahan secara finansial selama 10-30 tahun ke depan? Coba renungkan ini. Rata-rata orang menghabiskan sepertiga hidupnya untuk bekerja. Nggak heran kalau banyak yang merasa nggak bahagia. Menurut survei, 89% orang nggak suka pekerjaannya. Dan 99% merasa harusnya mereka bisa dapat penghasilan lebih. Lagi pula, umur rata-rata sebuah pekerjaan cuma sekitar 4,5 tahun. Artinya, mayoritas orang akan berganti-ganti pekerjaan seumur hidup. Belum lagi, akhir-akhir ini banyak pekerjaan yang mulai digantikan mesin. Perusahaan makin sedikit butuh orang untuk kerjaan yang sama. Sekarang, punya gelar sarjana aja nggak cukup buat dapat kerjaan bagus. Perusahaan cari orang dengan pengalaman spesifik dan pengetahuan dari kursus khusus. Buat bertahan di pekerjaan, kamu harus terus belajar dan menguasai banyak bidang. Dulu, mengubur mimpi demi kerjaan aman dengan gaji tetap terlihat menarik. Tapi sekarang, dengan teknologi yang terus berubah, skill kamu harus selalu ditingkatkan. Banyak pekerjaan bergaji tinggi dulu yang sekarang udah nggak ada. Ini bikin kita sulit memprediksi dampak kemajuan teknologi. Bahkan kalau kamu dapat kerjaan bergaji bagus, nggak ada jaminan bakal bertahan lama. Perusahaan bisa kapan saja melakukan PHK. Bayangin aja, konsep tradisional kerja 40 tahun lalu, pensiun dengan uang pensiun udah jarang terjadi. Tapi, tetap penting buat bijak mengelola keuangan. Ini bukan berarti kamu harus keluar dari kerjaan atau kuliah, tapi aktif mengambil langkah untuk membuat keputusan finansial yang cerdas. Sudah waktunya realistis. Hidup dari gaji ke gaji dan berharap hidup membaik sendiri itu bukan cara bertahan. Kalau mau punya stabilitas finansial, kamu harus ambil alih kendali atas uangmu dan mulai membuat keputusan lebih cerdas. Edukasi finansial adalah sesuatu yang harus bisa diakses semua orang, siapapun kamu. Bahkan kalau kamu pikir ini nggak relevan, belajar soal keuangan bisa memberi banyak manfaat, sama kayak belajar baca tulis. Skill finansial adalah kemampuan yang bisa dikuasai dengan waktu dan latihan. Semakin kamu berusaha, pengetahuan finansialmu akan makin baik. Nah, kalau bicara soal edukasi finansial, apa yang terlintas di pikiran? Banyak yang langsung mikir uang, tapi sebenarnya ini lebih dari itu. Literasi finansial adalah kemampuan memahami dan mengelola uang secara efektif. Orang yang paham finansial bisa mengatur uangnya dengan baik, mencapai tujuan jangka pendek dan panjang, serta mengerti topik penting seperti investasi, perencanaan pajak, manajemen risiko, dan hal lain yang memengaruhi kesehatan finansial. Jadi, baik kamu baru mulai kerja atau sedang mempersiapkan masa depan, meningkatkan literasi finansial adalah ide bagus. Plus, literasi finansial nggak cuma soal angka, tapi juga membangun kebiasaan uang yang positif untuk seumur. Di video ini, saya akan bagi tips seputar keuangan pribadi dan kasih ilmu yang kamu butuhkan buat ambil langkah pertama mencapai tujuan finansial dengan cepat. Jadi, jangan lupa subscribe channel ini. Langkah finansial pertama yang harus kamu ambil, tahu aset bersihmu. Langkah awal meningkatkan literasi finansial adalah menghitung aset bersih. Ini akan memberimu gambaran jelas tentang kondisi keuangan dan membantu membuat keputusan lebih baik. Aset bersih dihitung dengan mengurangi total kewajiban, hutang, dari total aset, tabungan, saham, investasi. Apa gunanya menghitung aset bersih? Ini membantu menentukan berapa banyak uang yang perlu ditabung untuk mencapai tujuan finansial besar. Aset bersih adalah indikator kesehatan finansialmu. Kalau nilainya rendah, ada cara untuk meningkatkannya. Kalau tinggi, ada strategi untuk menjaganya. Tips finansial kedua, kontrol pengeluaran. Setelah hitung aset bersih, langkah selanjutnya adalah melacak pengeluaran. Ini membantumu tahu kemana uangmu pergi dan di area mana kamu bisa berhemat. Kamu juga bisa buat anggaran untuk kebutuhan berbeda, seperti perumahan, makanan, atau tagihan. Kebanyakan bank dan koperasi kredit menyediakan pelacak anggaran gratis, atau pakai spreadsheet atau aplikasi pencatat pengeluaran, seperti fotostrok belanja. Ada banyak metode pelacakan, seperti anggaran amplop atau aturan 50-30-20. Tapi apapun metodenya, lacak pengeluaran selama beberapa bulan, untuk pahami pola dan buat anggaran yang realistis. Tips ketiga, buat anggaran. Setelah pahami kondisi keuangan, saatnya buat rencana dengan anggaran realistis. Bisa dengan memisahkan anggaran tiap kebutuhan atau fokus melunasi hutang. Keduanya efektif untuk mengelola keuangan lebih baik.
Rencana pelunasan hutang membantumu memutuskan cara menggunakan penghasilan bulanan untuk melunasi hutang secepat mungkin, terutama bagi yang punya hutang tinggi, seperti lulusan universitas dengan pinjaman. Pertanyaan seperti, berapa yang harus dikeluarkan per bulan? Atau, berapa persen penghasilan dipakai untuk lunasi hutang? Bisa dijawab lewat anggaran. Kabar baiknya, ada banyak cara bikin anggaran. Pilih yang paling cocok dengan kondisi finansialmu. Sebelum lanjut, kalau kamu sedang berjuang lunasi hutang, cek video di deskripsi ya. Tips keempat, pahami dampak risiko. Semakin kamu belajar soal keuangan, istilah risiko akan sering muncul. Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang memengaruhi kesehatan finansial. Contoh, investasi saham berisiko lebih tinggi daripada obligasi. Investasi berisiko bisa untung besar, tapi juga bisa rugi atau nggak menghasilkan. Memahami risiko membantumu membuat keputusan lebih baik. Misalnya, sebelum investasi saham, teliti perusahaan dan sektornya untuk mengelola tingkat risiko. Tips kelima, pelajari investasi. Setelah paham risiko, saatnya belajar investasi. Investasi adalah modal yang dipakai untuk aktivitas menghasilkan arus kas, seperti properti atau saham. Investasi punya risiko, tapi juga bisa sangat menguntungkan. Bagi pemula, mulailah dengan investasi rendah risiko seperti obligasi atau saham. Dalam investasi terbaik adalah yang kamu pahami. Jadi, kalau nggak paham suatu investasi, jangan masuk. Ingat kata Warren Buffett, jangan pernah investasi di bisnis yang nggak kamu mengerti. Buffett juga merekomendasikan reksadana indeks untuk membangun kekayaan, lebih hemat biaya dan kurang berisiko, dibanding coba prediksi performa saham individu. Tips keenam, urus kreditmu. Kredit adalah bagian penting dari edukasi finansial, tapi bisa berbahaya kalau nggak paham. Kalau punya hutang kartu kredit, kamu sudah memanfaatkan kredit. Tapi kalau jumlahnya besar, pertimbangkan cara mengurangi beban. Kamu bisa bangun kredit dengan mengajukan kartu kredit dan melunasinya tiap bulan. Kalau skor kredit rendah, ada cara meningkatkannya. Catatan, kamu bisa cek skor kredit dan laporan kredit gratis setahun sekali. Kalau ada kesalahan, kamu bisa ajukan keberatan dan akan dihapus dalam 30 hari. Meningkatkan literasi finansial nggak bisa instan, butuh usaha dan dedikasi. Mulailah dengan baca buku finansial yang saya rekomendasikan di deskripsi atau konsultasi ke profesional. Saat memulai, jangan terlalu ambisius. Fokus pada 1-2 tujuan finansial, seperti lunasi hutang atau nabung pensiun. Sekarang kamu sudah tahu cara membangun literasi finansial. Segera terapkan. Tips ini akan membantumu membangun fondasi keuangan kuat. Dengan fondasi itu, kamu bisa mencapai tujuan finansial lebih mudah. Kalau mau kuasai aturan main uang, tonton video rekomendasi berikutnya. Jangan ragu share video ini ke teman-teman yang ingin pahami kondisi ekonomi. Subscribe channel ini dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.